Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Without Remorse. Film dibuka dengan memperlihatkan kita penyerbuan pasukan militer khusus Amerika, tepatnya di Suriah. Agen Ritter merencanakan untuk membebaskan sandera dari komplotan pasukan Suriah. Malam hari tiba. Mereka memulai operasinya, mulai dengan menembak pasukan Suriah. Mendapat sandera dan Kelly mendapati bahwa pasukan Suriah adalah mantan militer Rusia. Kelly curiga terhadap Ritter. Setelah keluar, mereka ditembak bazooka alias RPG. Membuat letnan komandan jatuh ke lantai bawah. Ritter memprioritaskan sandera. Kelly mengalihkan pandangan pasukan Suriah dengan bom asap. Kelly mulai menembaki pasukan Suriah. Di luar helikopter datang untuk menjemput para tentara elit Amerika. Ritter sudah tahu ini semua. Ia tak bilang bahwa yang mereka serbu adalah gudang senjata Rusia yang berisi tentara elit Rusia. Itu membuat salah satu regu Kelly tewas. Ritter hanya bilang bahwa itu sebuah resiko. Hal itu yang membuat John kesal terhadap Ritter. Markas musuh pun dihancurkan. Adegan berlanjut ke 3 bulan kemudian di Washington DC. Kelly sedang merayakan pesta bersama keluarga besarnya, dan ia sudah pensiun dari militer. Adegan berlanjut ke Carolina Utara. Satu persatu rekan Kelly dibunuh orang tak dikenal. Mulai dari Rowdy yang sedang membuang sampah tiba-tiba ditabrak serta dilindas sebuah van. Kelly dan istrinya kembali ke rumah mereka. Adegan berlanjut ke Atlanta di mana Keith sedang mengendarai mobilnya. Kemudian dengan van yang sama penjahat menembaki Keith hingga tewas. Kelly sedang mendengarkan musik di lantai bawah, meninggalkan istrinya sendiri di kamarnya. Dari luar rumah penjahat memutus aliran listrik rumah Kelly. Kelly tidak sadar dengan hal itu. John mendengar ada suara orang di rumahnya. Langsung ia mengambil pistol serta center milk-nya. Penjahat menembaki istri Kelly di kasurnya, lalu penjahat lainnya saling tembak-menembak. Kelly mulai menembaki satu penjahat, menembak satu penjahat lainnya di tangga. Dan kemudian John menembak penjahat lainnya, ia sendiri pun tertembak pistol penjahat tersebut. Karena pakai rompi anti peluru penjahat akhirnya kabur dari rumah Kelly. Dengan penuh luka tembak ia merayap ke kamar melihat istrinya. Kelly mendapati istrinya sudah tewas. Kemudian Kelly dibawa ke rumah sakit. Agen Ritter menggelar pertemuan keperwiraan militer, mengatakan bahwa senior Kelly serta istrinya kemungkinan tak selamat. Bukan hanya senior Kelly yang menjadi korban, rekan lainnya juga terbunuh. Atasan Kelly, Karen Greer, bilang ke Ritter bahwa anak buahnya bersih. Di rumah sakit Kelly memimpikannya istrinya, dengan sigap Karen memanggil dokter. Setelah sadar, Kelly menanyakan dalang dibalik kejadian semalam kepada Karen. Karen pun tidak tahu itu. Terus bilang ke Karen bahwa satu pelaku berhasil kabur, dan Kelly hanya butuh sebuah nama untuk memburu di balik ini semua. Menteri menemui Karen di ruangannya, bertanya kepada Karen tentang Kelly, apakah didapat dipercaya. John Kelly mulai latihan kembali. Adegan berlanjut ke markas CIA. Ritter menjelaskan bahwa regu John Kelly membunuh Yuri Zelin sewaktu di Suriah. Diyakini bahwa Keith, Rowdy, serta Kelly adalah korban balas dendam. Di kertas hanya terdapat data dari 3 orang atas aksi pembunuhan regu John Kelly. Karen bilang bahwa seharusnya ada 4, satu penjahat lainnya kabur. Ritter tak memperdulikan itu. Karen menemui John, dan ia bilang bahwa Chia tak ingin melanjutkan investigasi. Karen memberikan data pembunuh ke John, dan memberikan foto facelift orang yang membuatkan paspor untuk para penjahat. John kembali ke rumahnya untuk mengambil peralatan militer miliknya. John Kelly berpura-pura mabuk. Hanya untuk mengamati facelift, menggunakan mobil derek ia mengikuti mobil facelift. Ia menelpon polisi bahwa mobil asisten facelift ugal-ugalan serta menodongkan pistol ke arahnya.
dengan cepat polisi langsung memberhentikan mobil itu. John menabrakkan mobilnya ke mobil facelift, lalu menuangkan bensin ke mobil itu dan membakarnya. Kemudian Kelly masuk ke mobil itu membunuh supir serta menembak dada facelift, dan facelift menyebut nama Viktor Rykov. Menteri Clay melihat berita tentang selisih Amerika dengan Rusia di televisi. Karena tidak dibantu CIA serta pemerintah Amerika, John Kelly berniat ingin mencari sendiri penjahat yang mengambil nyawa istri serta anaknya. Di penjara mendapat ancaman dari penjaga, John memakaikan kain di tangannya. Kemudian menyubat tempat cuci tangan, polisi dengan perisai datang untuk menangkap John. John tidak tinggal diam, ia berusaha melawan polisi tersebut. Orang Marshal datang untuk memberikan telepon dari Greer ke John Kelly, menyuruhnya untuk ikut dengan Marshal itu. John bertemu dengan Menteri Clay dan Sarah Dillard. John bilang bahwa Viktor Rykov adalah pembunuh istrinya. Sarah bilang juga bahwa Viktor telah mati. Ritter menjelaskan bahwa Viktor Rykov adalah pasukan khusus Rusia. Menteri Clay meminta Letnan Karen untuk memimpin tugas ini. Tugasnya untuk menangkap Viktor. John, Karen, dan lainnya mulai berangkat. Di pesawat John bercerita bahwa jika ia tidak ikut dalam misi Suriah, kemungkinan istri serta anaknya masih ada. Ketika mereka ingin melompat, pesawat jet Rusia menghampiri mereka. Dan pesawat Rusia menembak jatuh pesawat yang ditumpangi John Kelly serta rekannya. Letnan Karen dan lainnya segera keluar dari pesawat, namun John mengambil perlengkapan di bagian belakang pesawat yang sudah terbelah. Mereka ke daratan menggunakan perahu karet. John curiga lagi ke Ritter. Pesawat yang ditumpangi John jatuh sementara Ritter tidak ikut di pesawat itu. John murka dengan tindakan Ritter. Mereka menuju tempat Viktor dengan sebuah van, dan John melihat Viktor menggunakan senapannya. Mereka mulai memasuki apartemen Viktor. John merusak kunci pintu, ia pun masuk sendiri. Viktor bilang ke John bahwa mereka hanya pion melayani raja yang sama. Viktor mengenakan bom di tubuhnya. Viktor bilang juga bahwa mereka di balik Washington, bukan patriot sejati. Kemudian Viktor meledakkan diri. Rekan John terkena tembakan penembak jitu. John mengambil kaca untuk melihat di mana penembak jitu. Mereka dikepung oleh penembak jitu. Polisi Rusia datang dan penembak jitu menembaki polisi itu. Mereka ingin memfitnah tentara Amerika yang melakukan itu. Mereka ingin memulai perang dengan mengadu domba antara Amerika dan Rusia. John merusak dinding kamar sebelah agar mereka bisa keluar dari sana. Karen menyergap salah satu penembak jitu. Karen berhasil membunuh penembak jitu. Dallas tewas karena pendarahan akibat tembakan dari penembak jitu. John berniat untuk ke atap, menarik perhatian polisi agar rekannya bisa menyelamatkan diri mereka. John hanya melemparkan granat dan menembaki mobil polisi. John terpojok karena polisi Rusia mengepungnya di atap. John menjatuhkan dirinya ke dalam gedung. Ia berkelahi dengan polisi Rusia. Dengan penuh luka tembak ia menuju lantai dasar. Ia melemparkan tas berisi granat ke arah polisi dan membuat lantai dasar hancur berantakan. John keluar mengenakan baju pemadam serta menggunakan mobil ambulans untuk melarikan diri dari sana. Mereka pergi menumpang di kapal nelayan. Ritter memberitahukan ke pemerintah Amerika bahwa John Kelly tewas dalam tugas ke Rusia. Greer mengabari hal yang sama ke Menteri Clay di toilet. Menteri Clay bertemu John. John bilang bahwa ini semua sudah diatur CIA agar ketegangan Rusia dan Amerika memanas. Menteri termakan jebakan John. John sekarang tahu siapa pengatur di balik ini semua. John mencekik dan membuat pingsan Menteri Clay. John membawa Menteri Clay dengan mobil. Di mobil John mengancam ingin membunuh keluarga Menteri Clay. Menteri Clay berkata bahwa negara besar membutuhkan musuh besar. Dari peperangan membuat mereka mendapat pundi-pundi uang. John Kelly menjatuhkan mobil Menteri Clay ke sungai. Mereka berdua tenggelam.
John Kelly serta istrinya dimakamkan bersebelahan. Letnan Karen menghadiri pemakaman John Kelly serta istrinya. Letnan Karen membawa bendera ke dalam mobilnya. Di radio terdengar bahwa Menteri Clay ditemukan tewas di Sungai Potomac, diduga bunuh diri. Di bangku belakang terlihat John Kelly yang masih hidup. Adegan selanjutnya merujuk ke mobil Menteri Clay, di mana John diselamatkan Letnan Karen. Tak lupa John mengambil alat perekamnya. Ritter memberikan rekaman audio itu ke petinggi pemerintah Amerika. Letnan Karen memberikan paspor buatan Ritter ke John, mengganti nama John Kelly menjadi John Clark. Letnan Karen dan John melakukan perpisahan. Adegan selanjutnya membawa kita ke 1 tahun setelah perpisahan John dan Letnan Karen. John bertemu Ritter. Ritter sekarang naik pangkat menjadi direktur. John bilang bahwa ia punya ide untuk membuat tim kontraterorisme multinasional, terdiri dari Amerika, Inggris, personel NATO yang dipilih khusus, dan dengan dukungan penuh dari Badan Intelijen Nasional. John mengajukan diri agar menjadi pemimpin dalam hal ini. John menyebut 6 timnya yakni Rainbow. Ritter akan menyampaikan hal itu ke Presiden. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Without Remorse. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.